Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Mari kita bersama-sama mengkaji bagaimana agar hidup kita bisa sukses dan kita menghindari bagaimana agar hidup kita tidak gagal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita di dalam hadisnya, salasun munjiyatun. Ada 3 hal yang akan menjadikan seorang menjadi sukses. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takwa, tunduk kepada Allah, baik tidak dilihat oleh manusia maupun dilihat oleh manusia. Yang kedua, al-adlu fil ghadab war ridha. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berbuat adil, baik di waktu marah ataupun di waktu kita legowo, lego lilo. Yang ketiga adalah al-qasdu fil ghaniyyi wal faqir. Sederhana di waktu kaya maupun di waktu fakir, di waktu miskin. Lalu ada 3 hal yang menjadikan kita itu gagal. Wa salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang menjadikan manusia akan gagal. Yang pertama adalah syukhun muta'un. Yang pertama adalah kikir, cetil, bakhil. Yang kedua adalah hawan muttaba. Orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsih. Orang yang selalu merasa dirinya lah yang paling penting. One man show. Seolah-olah segala sesuatu adalah bersentral, berpusat pada dirinya. Kalau tidak ada dirinya, maka segala sesuatu tidak akan berhasil. Mari kita coba, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kita selalu takut pada Allah, baik tidak dilihat orang maupun dilihat orang. Banyak para sahabat itu selalu melakukan hal-hal yang tidak ditampilkan pada orang lain, padahal dia adalah seorang yang luar biasa. Salat malam beliau lakukan, puasa beliau lakukan, sedekah beliau lakukan, tapi tidak pernah orang lain melihat apa yang dia lakukan karena dia menyembunyikan itu semuanya supaya dia tidak pamer, tidak riya. Kita lihat misalnya Umar ibn al-Khattab. Dia adalah seorang yang sangat-sangat memperhatikan kepada rakyat kecil. Sehingga ketika beliau diangkat sebagai seorang pimpinan, sebagai Amirul Mukminin, dia pertama kali keliling ke kota Madinah, melihat kondisi masyarakat. Umar melihat ada sebuah rumah yang sangat jelek, sehingga dari luar
dalam rumah itu bisa tampak ada seorang wanita yang sedang menanak nasi kalau di Jawa. Tapi ditunggu sampai lama ternyata tidak mateng-mateng kalau bahasa Jawa. Sehingga anaknya selalu tanya, "Bu, sudah mateng atau belum?" "Belum." "Tunggu." Ternyata beberapa anaknya selalu menanyakan. Akhirnya Umar bin Khattab mengetuk pintu kepada wanita itu, bertanya, "Apa yang ditanak itu?" Ternyata wanita itu menanak batu, bukan nasi tapi batu. Dia masak batu. Kapan batu itu bisa masak? Lalu dia bercerita bahwa anaknya itu lapar, tapi saya tidak punya makanan. Maka Umar bin Khattab lalu pulang kembali ke rumahnya, mengambil beras, kalau di Jawa, mengambil beras, lalu dipikul sendiri, padahal dia Amirul Mukminin, padahal dia membawa pengawal. Pengawalnya mau membawa, dia tidak mau dibawakan. Karena apa? Karena dia yang bersalah, dia kurang adil kepada masyarakat, sehingga sampai ada orang yang tidak mendapatkan keadilan, maka dia lebih takut pada Allah daripada takut kepada manusia. Dia pikul beras itu dan dia serahkan kepada si wanita itu untuk dimasak. Dan alhamdulillah setelah matang, anak-anaknya makan dengan lahap dan bisa tidur dengan nyenyak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan.